Pada kali ini, kita akan membahas satu saham dari sektor industri yaitu PT Communication Cable Systems Indonesia Terbuka, dengan kode saham CCSI. Berikut sejarah CCSI, Communication Cable System Indonesia Terbuka, mulai beroperasi sejak tanggal 11 Oktober tahun 1996, sebelumnya dikenal dengan nama PT Siemens Kabel Optik, karena didirikan sebagai perusahaan patungan dengan Siemens AG Jerman, yang selanjutnya diakuisisi oleh Corning Incorporation sebelum kemudian diambil alih oleh CCS Internasional. CCSI memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan merekayasa kabel serat optik sesuai berbagai kebutuhan pelanggan. Sebagai pelopor di kawasan ini untuk kabel serat optik bawah laut, CCSI telah memasok kabel optik bawah laut jenis repeaterless untuk perusahaan milik negara dan swasta, yang tidak hanya di sektor telekomunikasi tetapi juga di industri minyak dan gas. Produsen terkemuka produk berkualitas premium, karena produk-produk yang dikenal berkinerja dan berkualitas tinggi, CCSI dijadikan vendor pilihan oleh banyak perusahaan di industri internet, telekomunikasi, dan industri minyak dan gas, serta di perusahaan utilitas dan badan otoritas perkereta-apian. Communication Cable System Indonesia Terbuka adalah pemimpin dalam industri produsen kabel serat optik di Indonesia. CCSI dikenal sebagai produsen kabel serat optik premium yang berkualitas tinggi. CCSI memiliki kemampuan untuk memproduksi berbagai kabel serat optik dalam dan luar ruangan. Pabrik CCSI memiliki kapasitas produksi 1.600.000 km serat optik per tahun. Pabrik tersebut berlokasi di kawasan industri Krakatau di Cilegon, Banten, sedangkan kantor penjualan dan pemasaran berlokasi di Jakarta. Selain kabel serat optik, CCSI juga menawarkan berbagai aksesori kabel optik yang lengkap. Berikut info dan fakta CCSI. Saat ini, CCSI adalah satu-satunya produsen kabel serat optik di Indonesia yang mampu memproduksi kabel bawah laut. Salah satu inovasi unik CCSI adalah merekayasa dan memproduksi kabel mikro, yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat ditarik seperti kabel dak biasa, tidak perlu didorong dengan kompresor peniup udara seperti dalam cara metode standar. CCSI meluncurkan produk baru pipa termoplastik yang diperkuat, atau reinforced thermoplastic pipe bermerek sebagai Fast Pipe, untuk penyaluran dan distribusi gas alam atau minyak. Jalapati adalah jaringan sistem komunikasi kabel laut yang menghubungkan Muncar dan Candi Kusuma, dengan total jarak 45,7 km, yang terdiri dari jaringan dry plan di Muncar 5,1 km, jaringan wet plan atau submarine sepanjang 24,9 km, dan jaringan dry plan di sisi Candi Kusuma hingga negara sepanjang 15,7 km. CCSI memiliki produk yang digunakan sebagai berikut. Pertama, indoor cable, dengan spesifikasi CCSI dan Telkom Standard Design. Kedua, outdoor cable, dengan penggunaan kabel udara dan bawah tanah yang memiliki kapasitas hingga 312 fiber. Ketiga, special cable, dengan spesifikasi kabel mampu menahan rambatan api dan ledakan, serta kabel bawah laut. Dan keempat, CCSI juga menyediakan produk pemipaan seperti HDPE, subdak, mikrodak dan aplikasi gas serta air. Dari segi jasa, CCSI melayani konsumennya yaitu instalasi pemasangan pada proyek serat optik, restorasi dan pemeliharaan jaringan serat optik, penyambungan yaitu fusion splashing services, pelatihan keahlian instalasi dan testing serat optik, pengujian dan testing internal seperti drop test, stress test, ketegaran, uji air dan lainnya. Berikut sertifikasi yang dimiliki CCSI. Pada 2007, CCSI telah memperbarui sistem manajemen mutu, dan meraih sertifikat ISO 9001 tahun 2000 dalam hal sistem manajemen mutu.
Perusahaan produsen kabel serat optik ini menerima penghargaan sebagai Best Customer Appreciation dari Telkom Indonesia. Communication Cable System Indonesia, perusahaan pembuat kabel fiber optik mendapatkan sertifikasi internasional dari Universitas Joint Consortium atau UJC. Uji coba yang berlangsung selama 6 bulan tersebut, berhasil meloloskan kabel optik dasar laut CCSI, yang mampu beroperasi sampai kedalaman 1.500 meter di bawah permukaan laut. Berikut komposisi pemegang saham CCSI. PT Grahatama Kreasi Baru memegang kepemilikan sebesar 39,22%, Mika Santosa sebesar 20,39%, PT Sapta Daya Bumi Tama Persada sebesar 20,39%, Peter Jatmiko sebesar 9,2%, masyarakat non-warkat sebesar 10,8%, masyarakat warkat sebesar 0%, dan saham treasury sebesar 0%. Berikut profil saham CCSI. Perusahaan didirikan pada tanggal 11 Oktober tahun 1996, dengan bisnis usaha industri kabel telekomunikasi. Perusahaan mencatatkan namanya di bursa pada tanggal 18 Juni tahun 2019, dengan harga Rp250 per lembar, dan jumlah saham yang beredar sebesar 200 juta lembar. Berikut kinerja keuangan perusahaan. Communication Cable System Indonesia, per tanggal 31 Maret tahun 2023 meraup laba bersih sebesar Rp3,77 miliar, terpangkas 75% dari periode yang sama tahun lalu sejumlah Rp15,42 miliar. Pendapatan bersih sebesar Rp117,75 miliar, merosot 22% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp151,7 miliar, laba kotor sebesar Rp13,98 miliar, turun 56% dari posisi yang sama tahun sebelumnya senilai Rp32,41 miliar. Total ekuitas sebesar Rp424,4 miliar, mengalami koreksi dari akhir tahun lalu sebesar Rp436,99 miliar. Total liabilitas sebesar Rp333,99 miliar, turun dari posisi akhir tahun sebelumnya sebesar Rp358,18 miliar, dan jumlah aset sebesar Rp758,4 miliar, susut dari akhir tahun lalu sebesar Rp795,18 miliar. Berikut historis dividen CCSI. Perusahaan cukup rutin membagikan dividen setiap tahun semenjak melantai di bursa, dengan yield rata-rata sebesar 1,3%, dihitung dari perbandingan dan harga saham di tahun yang sama. Namun untuk tahun buku 2022, belum ada informasi dividen yang akan diberikan. Berikut potensi CCSI di masa depan. Pertama, untuk mendukung inisiatif pemerintah untuk mendorong penggunaan gas sebagai sumber energi, produk CCSI yang bermerek Fastpipe memiliki ketahanan terhadap korosi yang akan sangat menekan biaya perawatan, dan artinya mengurangi total biaya kepemilikan, atau total cost of ownership. Kedua, perusahaan patungan yang baru saja dibentuk yakni PT Varuna Cahaya Sentosa, menyatukan gabungan keahlian dan semangat pelopor dari perusahaan-perusahaan induknya, CCSI, pelopor di industri kabel optik Indonesia, membanggakan diri sebagai yang pertama di negara ini, yang memproduksi kabel bawah laut dengan sertifikasi internasional sejak 1996. Dan ketiga, Presiden Direktur CCSI, mengklaim kabel untuk produknya memiliki keunggulan untuk melayani beberapa daerah kepulauan yang ekonomi digitalnya sedang berkembang. Sekian pembahasan kali ini dari PT Communication Cable System Indonesia Terbuka. Semoga bisa memberikan penjelasan agar lebih cermat dalam memilih perusahaan sebagai investasi.